Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kultum Santriawati Pondok Modern Darul Fikri yang akan menemani hijrahmu insya Allah. Pada suatu hari saya membeli buah kelengkeng yang dikemas dengan rajutan yang beratnya 1 kilo. Kemudian saya bertanya kepada sang penjual, apakah buah ini manis untuk dikonsumsi? Sang penjual pun menjawab dengan senyuman, ini sangat manis dan enak untuk dimakan. Saat itu saya beli dan saya makan satu persatu. Ternyata saat saya makan masih ada kelengkeng yang rasanya hambar, yang ukurannya kecil dan masih mentah. Kemudian saya berpikir, sangat beruntung sekali menjadi kelengkeng yang kecil, yang mentah dan hambar ini, karena dia bisa terjual dengan kelengkeng-kelengkeng yang besar dan manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bahwasannya konsep dari kelengkeng tersebut, kita wajib untuk mencintai, menyayangi, dan mengikuti ulama-ulama yang soleh, yang taat kepada Allah dan aturannya. Ulama-ulama tersebut diibaratkan dengan kelengkeng-kelengkeng yang besar dan manis untuk dimakan. Sedangkan kita diibaratkan kelengkeng-kelengkeng yang hambar, yang tidak ada rasanya, yang masih kecil. Tak terbayang jikalau penjual tersebut memisahkan antara kelengkeng yang mentah dan hambar tersebut dan kelengkeng yang besar, yang manis. Mungkin kelengkeng yang hambar tersebut tidak ada yang membelinya. Sama halnya dengan kita. Ternyata konsep tersebut telah Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwasannya kita itu hidup sementara di dunia ini harus bisa mencintai seorang ulama yang soleh, orang-orang yang takwa. Saat kita berada dengan orang-orang yang soleh tersebut, insya Allah, Allah akan beli kita. Allah akan beli orang-orang soleh itu dengan surga, dan kita akan ikut bersamanya di akhirat nanti. Kemudian kita belajar dari tempat sampah. Tempat sampah itu ada yang menampung sampah organik dan ada yang menampung sampah anorganik. Ada yang sampah dapat didaur ulang dan ada yang tidak. Nah, sampah yang dapat didaur ulang itu adalah sampah yang akan memiliki nilai jual yang tinggi, yang akan lebih bermanfaat. Kembali lagi dengan kita, bahwasannya manusia juga ada yang dapat berharga dan ada yang tidak. Saat kita ingin menjadi orang yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak sedekah, istiqomah dalam ibadah, menjalankan hak-haknya Allah, dan selalu ingin berbuat lebih baik dari hari kemarin dan mempersiapkan untuk hari esoknya. Sedangkan sampah yang tidak berharga ibaratkan seperti manusia yang tidak mau bergerak, yang terus berada dalam zona nyaman dan tidak ingin melakukan perubahan. Kemudian kita hanya bisa memilih, apakah kita ingin menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah atau tidak. Memang untuk perjalanan hijrah itu tidak ada yang mudah.
saat situasi iman kita turun, bukan kita harus down, bukan kita harus lemah, dan bukan kita harus mundur dalam keadaan ini. Tapi kita harus sugestikan terhadap diri kita sendiri. Bahwasannya kita lagi istirahat untuk bekal ibadah kita di hari esok dan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan dengan kendaraan, jika kendaraan itu akan dipakai, maka kendaraan itu harus dipanaskan terlebih dahulu. Sama seperti halnya kita, saat kita ingin melaju ke tingkat yang lebih tinggi, maka kita perlu memanaskan iman kita. Kemudian dari yang tadi kita ambil poin 3. Yang pertama, kita belajar dari buah kelengkeng yang bahwasannya kita wajib untuk mencintai orang-orang yang soleh, mengikuti kajian-kajian ilmunya, berada dan menyayangi orang-orang tersebut, beliau-beliau tersebut. Dan insya Allah saat kita menyayangi, mencintai beliau dan mengkaji ilmu beliau, kita akan dibeli Allah dengan surganya dan akan dikumpulkan di surganya nanti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kita di akhirat kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dunia. Pelajaran yang kedua, kita bisa ambil dari halnya tempat sampah. Kita hanya bisa memilih apakah kita ingin menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan pelajaran yang ketiga, saat situasi iman kita berada di bawah, bukannya kita melemahkan diri, mundur dari situasi ini, melainkan kita sugestikan pada diri kita bahwasannya kita itu sedang mempersiapkan untuk hari esok, untuk menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam hijrah.